Bagaimana jadinya jika ada satu kota yang maju tiba-tiba menghilang dari muka bumi? Tidak ada jejak apapun. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita tonton videonya. Namun sebelum itu, mari subscribe, like, dan komen. Lebih dari 4.500 tahun yang lalu, ketika banyak wilayah di dunia masih berupa desa kecil, di Asia Selatan sudah berdiri kota-kota besar yang tertata rapi. Jalan-jalan yang lurus seperti kota modern, rumah-rumahnya memiliki kamar mandi pribadi dan sistem saluran air yang begitu canggih, sehingga beberapa kota modern baru mengadopsi konsep serupa ribuan tahun kemudian. Ini adalah peradaban yang kita kenal sebagai Indus Valley Civilization. Peradaban ini pernah menjadi salah satu pusat kehidupan terbesar di dunia kuno. Namun sekitar 1900-an sebelum Masehi, sesuatu yang aneh terjadi. Kota-kota mereka perlahan kosong, tidak ada bukti perang besar, tidak ada tanda kehancuran yang mendadak. Seolah-olah sebuah peradaban besar menghilang secara perlahan dari sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak videonya sampai selesai. Peradaban ini berkembang di Sungai Indus, wilayah yang sekarang berada di Pakistan dan di barat Laut India. Sekitar 3.300 sebelum Masehi, masyarakat di wilayah ini mulai membangun pemukiman yang semakin besar. Beberapa abad kemudian, sekitar 2.600 sebelum Masehi, peradaban ini mencapai masa kejayaannya. Pada masa itu, wilayah mereka sangat luas. Perkiraan para arkeolog menunjukkan bahwa peradaban ini mencakup area sekitar 1 juta kilometer persegi. Itu berarti wilayahnya bahkan lebih luas daripada Mesir kuno dan Mesopotamia pada masa yang sama. Lebih dari 1.000 situs arkeolog telah ditemukan yang terkait dengan peradaban ini. Namun dua kota terbesar yang paling terkenal adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Ketika para arkeolog menggali kota-kota ini pada awal abad ke-20, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kota ini sangat terorganisir, berbeda dengan banyak kota kuno yang berkembang secara acak. Kota-kota Indus dirancang dengan perencanaan yang sangat rapi. Jalan utama mereka lurus dan membentuk pola grid seperti kota modern. Rumah-rumah dibangun menggunakan batu bata yang ukurannya hampir identik. Itu menunjukkan adanya sistem standar dalam konstruksi. Sebagian besar rumah memiliki sumur pribadi, kamar, dan sistem pembuangan air. Air kotor dialirkan melalui saluran yang tertutup menuju drainase kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indus memiliki pemahaman yang sangat maju tentang sanitasi dan kebersihan kota. Di kota Mohenjo bahkan ditemukan sebuah struktur besar yang disebut Great Bed. Bangunan ini diyakini digunakan untuk ritual atau kegiatan sosial penting lainnya. Peradaban lembah Indus bukan hanya maju dalam pembangunan kota, mereka juga aktif dalam perdagangan internasional. Artefak dari peradaban ini ditemukan hingga wilayah yang sangat jauh, termasuk Mesopotamia. Bukti perdagangan antara Indus dan Mesopotamia ditemukan dalam catatan kuno bangsa Sumeria. Para pedagang Indus kemungkinan mengekspor barang seperti batu permata, kapas, keramik, logam. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan bahan lain yang tidak tersedia di wilayah mereka. Ini menunjukkan bahwa peradaban Indus adalah bagian dari jaringan perdagangan global awal. Salah satu misteri terbesar dari peradaban ini adalah bahasa mereka. Para arkeolog menemukan ribuan segel batu kecil yang berisi simbol-simbol unik. Simbol ini diyakini merupakan sistem tulisan dari masyarakat Indus. Namun, hingga hari ini, tulisan ini belum berhasil diterjemahkan. Ada beberapa alasan mengapa tulisan ini sulit dipecahkan. Yang pertama, teks yang ditemukan biasanya sangat pendek. Kebanyakan hanya terdiri dari 4-10 simbol. Yang kedua, tidak ada teks panjang seperti prasasti atau dokumen yang bisa membantu para ilmuwan memahami struktur bahasa tersebut. Akibatnya, kita tidak tahu siapa pemimpin mereka, bagaimana sistem pemerintahannya, bahkan apa nama asli peradaban ini belum ada yang mengetahui.
Sekitar 1900 sebelum Masehi, sesuatu mulai berubah. Banyak kota besar mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Beberapa bangunan tidak lagi dirawat. Aktivitas perdagangan mulai berkurang, dan perlahan kota-kota besar mulai ditinggalkan. Berbeda dengan banyak peradaban lain, tidak ada bukti kuat bahwa peradaban Indus dihancurkan oleh invasi militer besar. Sebaliknya, keruntuhannya tampak terjadi secara bertahap. Teori pertama adalah perubahan iklim. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa wilayah lembah Indus mengalami perubahan pola hujan secara besar. Jika sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka mengering atau berubah jalur, pertanian mereka akan sangat terdampak. Lalu, teori kedua adalah perubahan jalur sungai. Beberapa ilmuwan percaya bahwa sungai besar yang dulu mengalir melalui wilayah Indus mungkin berpindah jalur akibat aktivitas tektonis. Tanpa sumber air yang stabil, kota-kota besar tidak akan bertahan. Teori lain menyebutkan kemungkinan adanya krisis ekonomi dan sosial yang memaksa penduduk berpindah ke daerah lain. Namun, karena tulisan mereka belum bisa kita baca, kita mungkin tidak akan pernah mengetahui penyebab sebenarnya. Meskipun peradaban ini runtuh, pengaruh tidak sepenuhnya hilang. Beberapa teknologi dan budaya mereka kemungkinan diwariskan kepada masyarakat yang kemudian hidup di wilayah tersebut. Hari ini, reruntuhan kota seperti Mohenjo-daro menjadi pengingat bahwa ribuan tahun yang lalu, di tempat ini pernah berdiri salah satu kota yang paling maju di dunia. Sejarah manusia dipenuhi oleh kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Peradaban lembah Indus pernah menjadi salah satu masyarakat paling maju pada zamannya. Namun, bahkan peradaban yang tampak kuat sekalipun tidak kebal terhadap perubahan alam, krisis sosial, dan waktu. Yang tersisa hari ini hanyalah reruntuhan kota dan misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan.